Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit dan singkat teori-teori dasar dalam ilmu psikologi, atau kita kenal dengan paradigma dalam ilmu psikologi. Sebagaimana kita ketahui, dalam ilmu psikologi terdapat 3 paradigma yang familiar. Yang pertama, paradigma behavioristik. Yang kedua, paradigma psikoanalisis. Dan yang terakhir disebut dengan paradigma humanistik. Mari sama-sama kita simak apa yang dimaksud dari ketiga paradigma tersebut. Behaviorisme atau paradigma behaviorisme, kita awali dengan pengenalan apa yang dimaksud dengan behaviorisme. Behaviorisme merupakan aliran pemikiran psikologi yang fokus pada perilaku dan menekankan pada bagaimana peran stimulus-stimulus yang ada di luar diri manusia membentuk perilaku melalui proses belajar. Nah, semua behavioris memiliki pandangan bahwa perilaku yang dapat diamati merupakan subjek ilmu psikologi, kalaupun terdapat perbedaan hanya pada isu-isu tertentu saja. Kemudian setelah kita mengetahui secara singkat apa itu behaviorisme, maka perlu kita ketahui pendiri dari behaviorisme, atau yang dianggap sebagai pendiri behaviorisme adalah John B. Watson, yang mendeklarasikan behaviorisme berdiri pada tahun 1913. Menurutnya, agar psikologi menjadi ilmiah, maka psikologi harus berfokus pada sesuatu yang dapat diamati, yaitu perilaku. Kemudian dalam behaviorisme ada tahapan-tahapan perkembangan. Kemudian yang pertama diawali dengan tahapan pertama, yaitu behaviorisme radikal. Kemudian berkembang menjadi tahapan kedua, yaitu neo-behaviorisme. Dan yang terakhir, tahapan ketiga disebut dengan sosio-behaviorisme. Untuk behaviorisme radikal, tokoh-tokoh penganut behaviorisme radikal diantaranya adalah Ivan Pavlov, ada John B. Watson sendiri selaku pendiri, dan masih banyak lainnya. Kemudian pada tahapan ini behaviorisme sangat radikal. Yang dimaksud dengan sangat radikal adalah yaitu fokus pada perilaku yang dapat diamati saja dan menghindari pembahasan mengenai kondisi mental. Fokus psikologi pada perilaku, bukan pada pikiran. Kemudian tahapan yang kedua yaitu neo-behaviorisme. Tokoh-tokoh penganut neo-behaviorisme diantaranya ada kemudian ada Edwin Ray, dan ada Skinner. Kemudian setelah itu kita ketahui perbedaan antara behaviorisme tahap awal dan yang kedua, yaitu di tahapan neo-behaviorisme merupakan perpaduan antara behaviorisme dengan logical positivism. Apa itu logical positivism? Sebuah pernyataan teoritis dapat dikatakan benar jika diverifikasi oleh hasil penelitian, eksperimen, ataupun pengamatan empiris. Neo-behaviorisme ditandai dengan operationism, yaitu konsep-konsep psikologis yang dianggap abstrak pada akhirnya harus dioperasionalisasikan ke dalam indikator-indikator perilaku yang bisa diamati, yang kemudian disebut dengan definisi operasional. Berikutnya, ciri-ciri neo-behaviorisme pada umumnya adalah teori yang digunakan harus sesuai dengan logical positivism. Semua istilah teoritis harus didefinisikan secara operasional. Kemudian penelitian terhadap binatang dilakukan jika pengontrolan variabel lebih mudah dibanding pada manusia, tidak melibatkan proses persepsi dan belajar yang kompleks. Dan yang terakhir, proses belajar merupakan sesuatu yang sangat penting
sebab proses belajar merupakan mekanisme yang digunakan oleh individu dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan. Kemudian tahap terakhir yaitu sosio-behaviorisme. Sosio-behaviorisme digagas oleh Albert Bandura dan Julian Rotter. Dalam tahapan ini memberikan gagasan yang berbeda dengan pendahulunya yang dinamai dengan social learning atau social behaviorisme. Social learning mempunyai anggapan bahwa perilaku dipelajari dalam proses sosial. Walaupun masih fokus pada perilaku, keduanya mengakui adanya proses mental dan proses kognitif yang mengantarai hubungan antara stimulus dan respon. Ini cukup untuk penjelasan paradigma behaviorisme secara singkat, dan mari kita sama-sama pindah ke penjelasan yang kedua yaitu paradigma psikoanalisis. Baik, psikoanalisis yaitu sebagaimana penjelasan dari sebelumnya, maka kita akan bedah paradigma psikoanalisis dari pengertian. Psikoanalisis dari awal dulu, kita awali dengan psikoanalisis dikembangkan oleh Sigmund Freud ya, yang pada tahun 1856 sampai dengan 1939 yang dijuluki Bapak Psikoanalisis dan pencipta teori kepribadian modern. Psikoanalisis dikembangkan oleh Freud pada tahun 1890-an dan menjadikan ketidaksadaran sebagai fokus perhatiannya. Kalau di behaviorisme adalah fokusnya ke perilaku, maka dalam paradigma psikoanalisis yang dijadikan fokus merupakan ketidaksadaran untuk diperhatikan atau menjadikan ketidaksadaran sebagai fokus perhatiannya. Baik. Kemudian perkembangan psikoanalisis yaitu ada 4 fase. Yang pertama ada yang disebut dengan fase tahapan pertama, yaitu Freud banyak belajar metode-metode untuk menangani pasien baik dari Charcot maupun Breuer. Sampai kemudian Freud merumuskan sendiri teorinya. Oke, kemudian tahapan kedua itu pada tahun 1897 sampai dengan 1908, tahapan di mana Freud meninggalkan metode hipnosis dan menggantikannya dengan metode free association. Kemudian berpindah ke tahap yang ketiga berikutnya, yaitu pada tahun 1907 sampai dengan 1920, di mana tahapan ini psikoanalisis dimulai banyak diikuti oleh banyak pemikir, ditandai dengan penyelenggaraan kongres pertama dan jurnal psikoanalisis pada tahun 1908. Masa ini juga Freud banyak mendapatkan penolakan. Freud juga mengemukakan tentang insting kematian atau disebut dengan thanatos. Psikoanalisis menjadi alternatif serius menangani trauma pasca Perang Dunia yang pertama. Kemudian berpindah ke tahap yang terakhir, yaitu tahapan terakhir pada tahun 1920 sampai dengan 1939, yaitu menjelang kematian. Reputasi Freud tidak tergoyahkan sampai akhir hayatnya. Freud mempublikasikan bukunya yang berjudul The Ego and the ID, yang menyampaikan model tripartite, ide, ego, dan superego. Kemudian sedikit riwayat mengenai Sigmund Freud, yaitu lahir di Freiburg, Moravia, yang sekarang disebut dengan Republik Cekoslovakia, tanggal 6 Mei 1856. Kemudian berikutnya di usia 4 tahun karena bisnis bapaknya bangkrut, Freud pindah ke Leipzig dan kemudian menetap di Vienna. Bapaknya otoriter sedangkan ibunya perhatian dan suportif. Freud termasuk anak yang cerdas, yakni di University of Vienna dengan konsentrasi ilmu biologi.
dan seterusnya. Dan di akhir, Freud membuka praktek tahun 1986 dengan metode mandi, pijat, elektroterapi, hipnosis, katarsis, hingga menemukan teknik asosiasi bebas atau free association. Kemudian perlu kita ketahui, setelah kita mengetahui latar belakang dari pendiri maupun apa yang dimaksud dengan psikoanalisis, kita harus paham dengan pendekatan pendekatan dimaksud dalam pendekatan psikoanalisis. Pendekatan psikoanalisis atau disebut dengan psikodinamika. Teori ini mementingkan aspek dinamis, yaitu sebab-sebab terjadinya proses psikis. Berdasarkan pemerhatian bahwa individu seringkali tidak menyadari faktor-faktor yang menentukan emosi dan tingkah laku mereka. Metode psikoanalisis, pendekatan ini menyembuhkan klien dengan menggunakan teknik analisis mendalam yang bertujuan untuk menggali pengalaman masa lalu seseorang. Dasar teori psikoanalisa itu dasar kepribadian seseorang diperoleh sejak masa kecil. Kemudian kejadian pada masa kecil atau masa lalu menjadi bagian dari ketidaksadaran. Dan ini merupakan teori yang dimaksud dengan gangguan jiwa terjadi akibat pertentangan antara dorongan instinktual dan dorongan untuk mengikuti norma masyarakat. Dan pengalaman masa mendatang hanya pengulangan dari pengalaman masa lalu. Ini sedikit penjelasan mengenai paradigma psikoanalisis dengan teori yang dari Freud yang sangat masyhur, yaitu ada kepribadian terbagi menjadi 3, ada ide, ada superego, dan ego. Jadi ego, ego di atas itu tindakan kita, superego itu condong ke norma-norma masyarakat, aturan, dan ide itu bawah sadar kita, atau lebih tepatnya ke hawa nafsu. Kemudian dalam paradigma psikoanalisis, konsep dasar Freud yang digunakan yaitu insting merupakan representasi psikologis dari kebutuhan ragawi untuk memenuhi kebutuhan fisiologis. Dan banyak penjelasan mengenai dalam ilmu psikoanalisis, yaitu mekanisme pertahanan diri, kecemasan, dan tahapan perkembangan psikoseksual, dan seterusnya. Mungkin ini sedikit teori yang dapat saya jelaskan yang berhubungan dengan paradigma psikoanalisis. Oh iya, kebetulan ada juga kemudian ada yang tokoh yang dikenal dengan Carl Gustav. Ya, beliau juga termasuk tokoh dalam psikoanalisis, yang mana Jung lahir pada tanggal 26 Juli 1875 di Swiss. Kemudian Jung tertarik dengan ilmu filsafat, namun dia kemudian mengambil kuliah kedokteran dalam bidang psikiatri di Swiss dan selesai pada tahun 1900. Perbedaan sedikit dengan Freud, Jung menjelaskan kepribadian lebih kompleks daripada Freud. Struktur kepribadian terdiri dari ego, personal unconsciousness, dan kolektif. Kemudian yang menentang seks dijadikan sebagai energi utama atau libido yang menggerakkan kepribadian seseorang. Yang menurut beliau, libido adalah energi kehidupan yang mendorong manusia untuk tumbuh dan berkembang. Kemudian beliau juga menentang pengalaman anak sebagai pengalaman yang penting. Baginya pengalaman pada usia menengah jauh lebih penting. Kemudian jangan juga menentang yang disebut dengan Oedipus kompleks. Baginya tidak mungkin dirinya tertarik pada ibunya yang secara fisik tidak menarik. Kemudian setelah kita mengetahui paradigma behavioristik dan paradigma psikoanalisis secara umum,
Mari sama-sama terakhir kita pindah ke paradigma humanistik. Jadi teori dasarnya seperti apa? Psikologi humanistik yaitu psikologi tentang manusia seutuhnya yang diperoleh berdasarkan studi terhadap orang-orang yang sehat, berfungsi sepenuhnya dan kreatif. Psikologi humanistik menekankan pada aspirasi positif dan kekuatan manusia, pengalaman sadar, kebebasan berkehendak, aktualisasi potensi diri manusia, dan pandangan holistik mengenai manusia. Apa sih cikal bakal pemikiran psikologi humanistik? Pemikiran tentang psikologi humanistik sudah ada sejak zaman Yunani kuno, abad pertengahan masa Renaissance, sampai dengan awal abad ke-20. Di antara yang paling berpengaruh adalah psikologi fenomenologi dari Edmund Husserl dan psikologi eksistensial dari Martin. Kemudian cikal bakal pemikiran psikologi humanistik yaitu diantaranya adalah psikologi fenomenologi, fokus pada pengalaman manusia apa adanya, tertarik pada makna dari suatu pengalaman dan bagaimana makna tersebut terbentuk, fokus pada upaya untuk menggambarkan fenomena daripada menginterpretasi untuk mengambil kesimpulan sebab akibat, dan mengakui peran peneliti dalam konstruksi fenomena dan semua pengalaman harus dipahami dalam konteksnya. Tokoh humanistik, pokok pikiran dan terapi, Abraham Maslow, ya, terkenal dengan teori hierarki kebutuhan. Ya. Kemudian ada juga Carl Rogers. Kemudian ada juga Viktor Frankl dan beberapa tokoh lainnya yang ada dalam terlibat dalam perkembangan ilmu psikologi humanistik. Sekian dari saya, Hakri Sobat Agustam, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Fakultas Psikologi, ya, menjelaskan sedikit singkat walaupun tidak sempurna teori-teori dasar atau paradigma dalam ilmu psikologi yang kita ketahui bersama. Sekian, terima kasih, mohon maaf atas banyak kesalahan, dan kami ucapkan jazakumullah khairan ala husni istimaikum karena sudah senantiasa mendengarkan, dan kami mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ayyaj'alana minal ladzina yastami'una qaula wa yattabi'una ahsana, agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa mendengarkan atau senantiasa belajar, itu nasihat, dan mengamalkan apa yang dinasihatkan. Itu dalam hal ini itu belajar. Ini saya dari kami. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.